Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, anak-anakku sekalian kelas 10 SMA di seluruh wilayah Indonesia. Kita akan belajar pada hari ini yaitu tentang prinsip geografi. Prinsip ini merupakan subpokok dari materi pengertian dasar geografi. Marilah kita mulai dengan belajar tentang apa saja prinsip-prinsip geografi. Prinsip yang pertama adalah prinsip persebaran. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu gejala dan fenomena yang tersebar di muka bumi ini tidak merata dan tidak sama. Gejala tersebut meliputi fenomena fisik dan fenomena sosial. Fenomena fisik contohnya misalkan adanya tambang emas, tambang perak, dan sebagainya, itu tidak akan sama. Kalau sama, tentu kita tidak akan berusaha. Juga ada yang namanya fenomena sosial. Mengapa Jakarta penuh dengan manusia? Kemudian Bandung juga penuh. Kemudian daerah Ciamis kurang. Hal itu dikarenakan berbagai macam faktor yang menyebabkan persebaran tidak merata. Nah, sehingga geografi menyoroti hal itu sebagai prinsip persebaran. Intinya bahwa persebaran itu tidak merata karena berbagai macam faktor. Itu adalah prinsip persebaran. Sedangkan yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini adalah merupakan hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Di dalam suatu ruang merupakan gejala sosial atau fisik. Jadi prinsip interrelasi ini sebetulnya jika ada suatu masalah atau fenomena akan mengakibatkan terjadinya fenomena yang lain. Suatu contoh misalkan untuk gejala fisik, jika terjadi tsunami, maka itu suatu gejala fisik, maka akibat dari tsunami itu biasanya menimbulkan gejala yang lain. Contohnya timbul kerusakan di bumi ini karena adanya gelombang yang sangat besar. Kemudian gelombang yang sangat besar juga akan mendatangkan perusakan di muka bumi. Nah, itu contohnya untuk gejala fisik. Sedangkan untuk gejala sosial, jika misalkan kita ambil contohnya Jakarta itu penuh dengan manusia sehingga akan menimbulkan gejala sosial yang lain, baik di bidang pendidikan, keamanan, kesehatan, itu akan saling kait-mengkait. Jadi kalau misalkan kenapa di Jakarta selalu dibangun, itu karena memang ada gejala-gejala yang lain yang mengikutinya. Nah, sehingga kalau ada misalkan kota-kota kecil, kurang adanya pembangunan, itu karena kaitannya dengan yang lain sangat kurang. Itu adalah prinsip interrelasi. Berikutnya adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini dalam bahasa lain adalah pelukisan atau penggambaran, dideskripsikan. Prinsip ini menjelaskan tentang gejala-gejala di permukaan bumi yang dapat diamati. Hasil pengamatan ini biasa disajikan dalam bentuk grafik, data, atau peta. Nah, sebagai contoh yang konkret adalah misalkan tentang suhu. Suhu dikaji, kemudian diteliti, diamati, hasil pengamatan ditulis, kemudian dibuatlah grafik, kemudian dibuatlah peta, kemudian disimpulkan menjadi suatu data. Nah, itu deskripsi. Jadi kalau misalkan sesuatu itu ditulis, kemudian disebutkan sebagai suatu data atau dipetakan atau dibuat grafik, itu merupakan kajian dari geografi dan merupakan prinsip deskripsi. Nah, yang terakhir adalah prinsip orologi. Prinsip ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip itu, yaitu persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Nah, misalkan persebarannya itu tidak merata. Contohnya penduduk di gejala sosial, penduduk tidak merata. Kemudian interrelasinya, kemudian mengkaitkan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Contoh banyaknya penduduk yang tidak merata karena kurangnya
mata pencaharian. Nah, sehingga pertumbuhan penduduk menjadi tidak merata. Kemudian yang berikutnya adalah deskripsi. Nah, jumlah-jumlah penduduk tersebut kemudian ditulis, dipetakan, dan dibuat grafiknya. Nah, sehingga jika prinsip korologi ini digunakan, maka merupakan gabungan antara prinsip persebaran, interaksi, dan deskripsi. Terima kasih kawan-kawan sekalian, murid-muridku yang berbahagia di rumah. Mudah-mudahan dapat dipahami tentang prinsip-prinsip geografi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.